Gue kalau setiap kali mau acting sama setiap kali gue ada job presenter, gue copot soft lens gue supaya orang kabur. Jadi, jadi gue nggak tahu. Jadi gue nggak bisa bedain ada orang liatin gue apa enggak. Gue nggak bisa bedain. Udah gue ngomong ngecap aja udah ngasal. Setelah itu lo salah, besoknya do it again. Salah lagi, dimarahin lagi, do it again. Jadi jam terbang. Oke. Jadi jangan berhenti di 1-2 job. Di job mungkin feel-nya baru dapat ketemu di job kelima atau mungkin ada yang di job ke-17, mungkin segitu lama di aktor. Gue akuin itu semuanya. Gue akuin kekalahan gue akuin keterpurukan gue oleh kritik-kritik yang tertuju pada gue. Ya, gitu. Jadi lo bisa bayangin gak sih, gue sebagai pemain ya, ketemu orang yang kayak gitu, itu ancaman banget buat profesi gue. Karena itu orang bisa belajar apa aja. Gimana? Kalian penasaran nggak kira-kira saya dan juga Oka Antara lagi ngobrolin apa aja ya? Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja yuk lanjut ke YouTube channel gue, Jagat Sidayoda, dalam program Diskusi So Asik bersama Oka Antara. Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Halo semua sahabatku, apa kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di episode pertama, kalau saya akan terus melakukan diskusi so asik dengan profesi-profesi yang memang menggunakan ilmu public speaking. Kalau di episode pertama, gue udah berbincang-bincang dengan seorang presenter berita, yaitu Michael Chandra. Nah, di episode kedua ini, gue akan sama-sama membedah tuh ilmu public speaking dari profesi aktor. Kebayang, aktor pasti membutuhkan ilmu public speaking. Tapi yang saya penasaran adalah bagaimana cara mengaplikasikan ilmu public speaking dari profesi aktor. Nah, teman saya yang satu ini nih, udah lama juga, dia itu aku sudah jadi aktor sejak tahun 2006 kalau nggak salah. Nanti kita sama-sama tanya ya. Dari 2006 dia sudah menjadi aktor. Dan yang saya perhatikan adalah film-film yang diperankan itu berbeda-beda ininya, genrenya. Dan juga otomatis karakternya pun pasti berbeda-beda. Nah, yang bikin penasaran adalah gimana sih cara mengaplikasikan karakter dalam sebuah film melalui ilmu public speaking. Penasaran? Kalau penasaran, tetap tonton video ini. Oke, check it out. Nah, siap. Mas Oka. Gue lagi pakai laptop anak gue, jadi boleh. Ini yang udah nyari. Ini udah bisa gue rekam langsung ya, nggak apa-apa? Bisa dong. Nice. Makin ganteng aja, Mas. Amin, dibilang. Mas Oka, sebelumnya... Jagat, apa kabar? Alhamdulillah, sebelumnya thank you ya, sudah mau join ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Program gue nih diskusi so asik. Biasa, baru belajar-belajar. Diskusi so asik aja. Seru. Gitu. Seru. Gue udah lihat hasil sebelumnya, dan menurut gue bisa kepake sama orang-orang yang baru mulai. Ya, semoga aja. Jadi memang segmentasinya buat orang-orang yang tertarik dalam dunia public speaking, tapi gue pengen tahu beberapa profesi yang menggunakan public speaking yang mungkin selama ini kita nggak aware gitu lah, kayak profesi MC udah pasti, penyiar berita udah pasti, terus apalagi tuh host. Tapi kan kita nggak tahu, ternyata seorang aktor macam Bapak nih juga pasti punya ilmu public speaking, ya nggak sih? Yang dipakai untuk dapetin job bareng sama lo tahun 2016. Itu kan jadi presenter kan? Iya, bener. Kita terakhir ketemu di India ya? Enggak dong, di acara launchingnya itu. Oh iya, acara launchingnya ya, acara pemburu mimpi kita ya? Ketemu lagi. Iya. Kalau di negara syutingnya, kalau datangnya ke India. India gue. Dan itu terakhir kita diskusi banyak ya, tentang banyak hal ya. Karena kita punya banyak waktu di sana. Terdampar. Kayak sekarang sih sebenarnya terdampaknya di rumah, kalau kemarin dulu di India ya. sekarang terdamparnya berbeda, cuma lebih lama aja. Mas Oka, nih gue pengen tanya nih pertama, lo apa kabar selama COVID-19 ini? Gimana kondisi selama ini? Keluarga
Lo sendiri gimana kesehatan? Baik. Di awal-awal masa karantina sempat sakit. Oh, oke. Yang pada waktu itu, sorry ada anak gue. Nggak apa-apa. Namanya juga di rumah. Ya. Awal-awal masa karantina gue sempat sakit. Cuman ya karena waktu itu memang nggak pernah ada tes COVID-19 kan, jadi gue sembuh sendiri aja. Gue juga nggak tahu apa yang gue sakit apa juga gitu gue ya? nggak tahu. Gitu. Gue juga nggak tahu dan sembuh sendiri dalam kurun waktu yang sangat cepat. Waktu itu cuma berapa hari gitu, 5 hari seminggu langsung sembuh. Tapi sekarang semuanya sehat, istri, anak-anak sehat, sekolah liburin dari awal Maret. Ini udah jalan bulan kedua anak-anak sekolah virtual. Tapi orang tuanya tetap harus bayar tuition full. itu dia. Gue bayar sekolah, tapi anaknya nggak sekolah. Iya. Terus habis itu ya mencoba nyari semangat positif baru aja setiap harinya sih. Gimana caranya supaya nggak bosan. Tetap dalam koridor kita warga negara yang baik ya, yang patuh sama mau nggak mau gitu. Karena kita juga kita bisa ngerasa kita sehat, tapi kita nggak mau mencederai orang lain. Betul. Nah, semangat positifnya apa sih kalau boleh tahu? Kira-kira? Yang pertama, melakukan sesuatu yang sebetulnya kita selalu bilang kita nggak pernah punya waktu buat itu. Wow. Misalnya membaca buku. Ada kalanya malas membaca buku, dengerin audiobook. Dan yang lebih sering gue lakukan sih ya kalau lagi karena kan gue kan mobile banget orangnya. Yep. Jadi yang paling sering gue lakukan adalah gue melakukan semua aktivitas rumah, dari cuci piring, nyapu, ngepel, sampai gue tidur pun itu gue dengerin podcast. Oke. Gue dengerin podcast yang dimana gue suka banget sama subjeknya dan gue suka banget sama interviewer atau interviewinya. Oke. Jadi bisa nambah ilmu. Karena kadang-kadang kita membaca itu kan capek, matanya capek, dan kita harus melakukan banyak hal, nggak bisa multitasking. Dan baru sadar kalau ternyata di masa karantina sekarang kita harus memanfaatkan teknologi digital itu sebaik-baiknya gitu loh. Dan daripada nonton, menurut gue podcast lo tinggal pasang dengerin gitu ya. Earpiece, lo nyapu, ngepel, nyuci, semuanya selesai dan lo dapetin ilmu juga. Dengerin teori tentang kesehatan, dengerin teori orang struggle dari nol jadi pengusaha sukses, itu semua lo di podcast semuanya. Iya. Dan sesimpel lo juga melakukan kayak urusan rumah tangga gitu ya, nyuci, ngepel, nyapu. Gila ya? Ya, karena asisten rumah tangga gue itu day in day out. Dia dia datang pagi terus pulang sore. Jadi dia tipe-tipe orang yang bisa terekspos sama bakteri ketika keluar gitu. Jadi otomatis dia datang tetap pas keluar gue tetap bersih gitu loh. Iya. Antisipasi lah ya. Ya, benar. Terus kalau ada project-project atau film yang masih ketunda gitu ada atau apa kayak semacam project-project di luar gitu banyak yang ketunda? Banyak banget yang tertunda. Yang harusnya sudah dari bulan lalu mulai syuting, ada yang seharusnya mau syuting di bulan Mei, ada yang rencananya mau syuting di Juli, akhirnya semuanya ending gitu loh. Meskipun ada yang bilang kalau ternyata di bulan-bulan tertentu itu kurvanya udah mulai turun, tapi yang job di bulan itu yang prediksi kurva turun itu pun juga dimundurin. Jadi itu ininya kita aja sih, bagaimana kita akhirnya menjalin komunikasi sama produser. Jujur nih, gue punya kerjaan lain yang di bulan ini, jadi jangan sampai mulainya berbarengan kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi memang benar-benar kalau selama ini kan gue merhatiin di sosial media, di acara-acara YouTube juga banyak public figure gitu ya, nggak cuma aktor gitu ya, itu banyak job-jobnya tertunda dan mau nggak mau katanya pemasukannya juga berkurang. Itu juga memang ternyata benar adanya ya, kayak gitu ya. Kalau pemasukan berkurang sih
not necessarily ya, karena kita nih sifatnya udah dikontrak untuk menjalani sebuah produksi, entah itu film, entah itu web series, entah itu sinetron atau sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa manage itu semua, jangan sampai mereka semua itu mulainya berbarengan di saat bulan Agustus selesai, bulan September selesai, akhirnya semuanya, mereka mulainya bareng gitu loh. Sementara kan kita kan udah di DP dari sebulan, dari Februari, dari Maret kan akhirnya kita mesti komit gitu. Jadi ya kita ini hanya masalah pengaturan manajemen jadwal aja sih. Mas Oka, nih mengacu kepada topik kita nih, public speaking. Gue pengen tahu dong sebenarnya, walaupun udah banyak ya di sosial media, di Wikipedia, atau dimanapun, awal mula karir dari Mas Oka itu sendiri sebenarnya dari apa sih mulainya? Jadi sebenarnya gue yang pertama kali ngerasain ada di depan TV itu sebenarnya gue jadi figuran. Oke. Jadi waktu usia gue 18, gue diajakin sama teman-teman untuk nyari duit tambahan. Nah kebetulan orang yang nyariin gue kerjaan itu udah pernah kenal sama gue sebelumnya, ketemu di sebuah tempat, dia ngajakin gue tapi gue nggak pernah mau. Tapi ketika rame-rame ada teman-teman dan malam minggu nggak tahu mesti ngapain, akhirnya pergi rame-rame cuman untuk sekedar jadi ekstras dan gue memperlakukan kegiatan itu bukan kegiatan mencari duit. Gue melakukan itu dengan senang-senang karena gue rame-rame sama teman-teman. Umur masih 18 juga ya. Iyalah, jadi wah bener-bener seru lah, bener-bener ketawa-ketiwi, diteriakin sama floor manajernya, jangan berisik. Jadi kayak pelajar masuk ke dalam sebuah kelas untuk bermain gitu loh, dimarahin sama gurunya, dimarahin sama dosennya. Itu kayak gitu sih awalnya. Jadi cuman bedanya waktu itu ketika gue ikut syuting, meskipun cuma jadi figuran, gue nggak tahu kenapa gue selalu terbuka kupingnya dan matanya terhadap apa yang terjadi di depan. Ada orang dimarahin, ada orang yang bukan gue tapi dimarahin, ada orang yang di brief tapi bukan dari figuran, gue perhatiin gitu. Jadi sampai pada akhirnya gue sering jadi figuran setiap malam minggu ya, dari sinetron, gue juga udah lupa judulnya apa, sampai kalau zaman dulu kalau lo inget ada acara namanya SLI 008. Ingat. Cuman jadi kayak kuis itu kan ya? Iya. Cuma jadi crowd-nya di depan. Pernah jadi. Lo sempat ngalamin juga ya? Iya, gue ngalamin. Itu gue pas gue saking seringnya gue setiap minggu gue jadi figuran ya. Sampai pada suatu saat mungkin ini momentumnya ya, tapi gue nggak pernah gue pikirin pada waktu itu nih, gue nggak pernah gue pikirin. Tapi setelah gue udah dewasa, udah bener-bener kayak sekarang gitu, akhir-akhir ini atau 2, 3, 4 tahun yang lalu, gue baru sadar jangan-jangan itu kali momentumnya. Gue ngerasa gue bisa di sini. Jadi setiap minggu kan gue sering tuh jadi figuran gitu. Dan gue ngeliat orang di brief nggak ngerti. Sementara gue ngerti. Gitu. Jadi dia harus jalan dari poin A ke poin B terus ngomong dialog. Dan ngomong dialognya nggak boleh kaku. Gue udah ngerti. Tapi orang yang di brief nggak ngerti. Oke. Paham nggak? Jadi gue, oh, padahal gampang sih. Tapi kan gue nggak mungkin, saya boleh nggak ganti posisi dia? Kan gue nggak ngomong gitu. Jadi gue diem aja. Gue cuma bisa nyinyir dalam hati atau gimana? Iya, gue sama saya nggak nyinyir, cuma dalam hati kok. Oke, kasihan kali orang nggak ngerti juga, gitu loh. Jadi kayak kesannya kayak wise banget gitu. Kayak dewasa banget. Kasihan kali, nggak usah dimarahin gitu, orang nggak ngerti juga. Ulah kasihan simpel aja, gue gitu.
Nah, gue pikir, Terus. gue jadi lo percaya atau enggak ya? Karena gue sering ada di balik layar, bukan di balik layar, gue sering di depan layar, tapi gue nggak pernah jadi center of attention. Jadi ketika pas gue dapetin kesempatan buat benar-benar main film yang benar-benar dapat peran ya, itu tahun 2005. Lu bayangin deh, 7 tahun, lama banget gitu. Gue jadi yang, oh iya, ya udah, ini kayak yang sehari-hari gue lihat gitu. Jadi nggak terlalu nervous gue. Nah, momentumnya jadi ketika gimana? Mungkin dalam simple, dalam penjelasan yang sangat sederhana, yang paling krusial menurut gue itu adalah di antara gue pertama kali jadi figuran tuh di umur 18 sampai gue di tahun 2005 gue mulai dapat peran itu sebelum itu gue mengalami beberapa fase sih. Jadi yang pertama gue pernah bikin album rap. Itu satu. Iya, sama teman-teman gue gitu kan. Jadi lo bisa bayangin gak sih kalau bikin album rap itu kan benar-benar lo butuh usaha dan lo butuh rasa percaya diri. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin gue dari dulu memang udah punya rasa percaya diri, cuman lompat-lompat bidang aja gitu. Medianya jadi beda. Nah, yang kedua ini makanya gue semua yang gue ceritain ke lo ini random banget. Setelah gue ngeluarin album, gue pergi ke Singapura ngejalanin S2 gue. Terus. Jadi S2 gue itu bidangnya itu entrepreneurship. Jadi benar-benar kebalikan dari semuanya. Gue nggak sempat selesaikan, gue balik ke sini, gue nyoba di film. Oke. Nah, Jadi, pada saat ketika 2005 itu? Pas di 2005 itu gue benar-benar nggak ada beban, gue nggak ada yang karena gue dari orang tua gue nggak ada tuntutan macam-macam, gue harus nikah, gue harus ngapain, jadi apa gitu. Karena mereka memang orangnya lumayan free spirited juga. Jadi gue nggak ngerasa tuh kayak gue harus berhasil di usia sekian, gue harus karena nggak semua orang bisa. Ada beberapa orang yang bisa dikasih beban seperti itu, tapi kebetulan gue sama orang tua gue nggak dikasih beban sama sekali. Jadi gue free spirited, gue mau ngapain juga terserah. Jadi gue ngejalanin film pertama gue waktu itu yang benar-benar dapat peran tanpa beban sama sekali sih. Semuanya gue lakukan dengan senang hati. Gue dapat banyak kenalan di situ karena gue ngejalaninnya nggak tegang gitu loh. Nah, menurut lo nih, dalam pikiran gue sih intinya gue cuma pengen nyari teman, sama nyari pengalaman, udah itu aja. Nothing tulus ya. Nah, menurut Mas Oka nih, pentingnya ilmu public speaking. Kan selama ini kan range waktu dari 2005 sampai 2020 tuh udah banyak banget film-film yang diperankan nih. Kalau dari sisi Mas Oka sendiri, sebenarnya pentingnya ilmu public speaking bagi seorang aktor tuh apa sih? Kenapa harus belajar public speaking adalah menurut gue supaya lo bisa hold your composure. Lo bisa menahan rasa, bisa menciptakan rasa tenang di dalam diri lo dalam menghadapi situasi apapun. Jadi lo bisa bayangin nggak sih ada misalnya kita ngomongin musisi gitu ya, musisi yang dia naik ke atas panggung, di mana panggung itu isinya udah lempar-lemparan batu semua. Karena penontonnya nggak suka sama gitu ya? Penontonnya nggak suka sama permainan musisi sebelumnya. Dan bayangin nggak sih seorang musisi yang naik ke atas panggung, dia harus hold his or her composure aja di depan banyak orang gitu. Nggak harus tetap tenang, nggak menunjukkan kegusaran apapun. Dan yang paling penting adalah ketika di calling buat melawan semua pekerjaan, ya lo harus profesional.
Ya, dan itu branch out-nya dari holding your own composure. Ketika lo bisa menahan diri lo untuk selalu tenang, lo akan terlihat berbeda. Mas, sekarang kita coba fokus ke ngomong depan kamera nih, Mas. Kan syuting juga pasti ngomong depan kamera, acting depan kamera, ngomong depan kamera. Kan lu udah ngerasain yang namanya presenting depan kamera sama acting depan kamera. Yang lo rasain bedanya apa sih, Mas? Kalau ngomong as a presenter dengan aktor yang lo berakting gitu. Bedanya apa sih, Mas? Ya. Kalau acting itu bedanya kita udah ada skenario yang tertulis. Jadi kita nggak mungkin lari dari nggak boleh improve, subjek yang mau kita sampaikan. Boleh improve, tapi kan udah ada patokan pacingnya, durasinya. Jadi kita nggak boleh bertele-tele gitu loh. Jadi yang penting kan adalah bahasa visual kalau di film. Jadi dialognya kalau bisa yang sesuai aja gitu. Kalau lo ngomongin aktor yang improv itu mungkin kebanyakan di yang situasional ya, kayak komedi atau apa. Tapi kalau di drama action yang udah punya durasinya diciptakan sekian, shot listnya udah ada, pacing yang udah ada, kita nggak bisa sebebas seperti main di komedi. Itu bedanya. Kalau itu ngomongin lebih spesifik lagi ya. Iya. Ngomong di depan kamera untuk genre film yang berbeda itu beda lagi. Kalau misalnya jadi presenter di TV itu kan kita ngafalin poin-poinnya aja. Opening, bridging ke segmen berikutnya itu kan tergantung dari kemampuan kita dan jam terbang kita. Bahkan ketika jadi presenter kita dirasa ngomongnya belum cukup, nanti kan ada floor manajernya, nanti kan akan gini-gini terus kan. Di stall lagi waktunya, diterusin, dilama-lamain karena kita belum masuk commercial break. Gue pernah ngerasain gitu juga. Kalau buat gue pribadi ya, mungkin karena gue fokus gue di acting, gue selalu ngerasa jadi presenter tuh susah. Ya, cuman kenapa gue waktu itu ngambil job dari lo jadi presenter. Itu karena gue selalu inget teman-teman gue, bahkan ada guru acting gue juga ngomong, nanti gimana lo Kak kalau disuruh acting jadi presenter. Gitu. Jadi lo harus tahu gitu loh. Lo nggak ada salahnya lo nyoba gitu loh. Ini sama aja kayak lo di hire sebagai seorang aktor untuk jadi presenter. Gitu. Jadi bukan berarti lo semata-mata lo presenter selamanya. Lo di hire khusus untuk jadi presenter. Lo bisa nggak acting jadi presenter gitu. Nah, jadi menurut lo feel-nya bedanya di situ ya, ketika lo berbicara di kamera sebagai presenter dengan aktor ya? Halo. Mbak Rara sehat, Mbak Rara? Sehat. Pada ngumpul semua di rumah ya? Iya, ngumpul semua. Hello, I have to clean your bed. Lagi pada di rumah, nggak bosan di rumah? Udah bosan banget sih mereka, makanya ganggu. Gimana tadi? Iya, jadi artinya perbedaannya itu ya. Jadi ketika lo bicara di kamera sebagai presenter dengan aktor. Dan menurut lo itu lebih susah presenter ya? Iya, karena presenter tuh dekat dengan spontanitas. Nah, jadi presenter dekat dengan perubahan mendadak. Ya, bukan berarti di film nggak ada perubahan mendadak, ya ada juga. Tapi kalau di film itu semendadak-dadaknya adanya perubahan, tetap punya waktu untuk rehearse. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, gue boleh nggak dibagi tips juga nih buat subscriber atau buat penonton-penonton, tips bagaimana sih caranya biar bisa tenang untuk menghadapi kamera, baik dari sisi acting maupun presenting. Kalau tips dari Mas Oka apa? Andai gue punya jawaban yang simple macam lo tinggal makan, tinggal minum pil ajaib, tiba-tiba lo langsung pede. Andai gue punya jawaban sesimpel itu ya. Cuman ini begonya gue waktu dulu ya. Gue kalau setiap kali mau acting sama setiap kali gue ada job presenter, gue copot soft lens gue supaya orang kabur
Jadi jadi gue nggak tahu. Jadi gue nggak bisa bedain ada orang liatin gue apa enggak. Gue nggak bisa bedain. Udah gue ngomong ngecap aja udah ngasal. Gue acting juga acting sampai Jadi- akhirnya orang bilang You don't sampai care ada orang about gini-gini the ngasih gue audience. cue buat terus gitu. Gue nggak ngerti, gue nggak ngeliat. Udah gue ngomong aja. Gue badak banget sih muka lo. Itu nggak kenapa gue badak? Karena gue copot kontak lens gue nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Lu nggak dimarahin klien. Nggak, itu begonya gue sih. Iya. Itu begonya gue. Cuman kalau pengen jawaban yang penuh dengan ilmu gitu ya, yang bisa kepake. There is no shortcut. Oke. Sangat mustahil kalau kita nyari jalan pintas untuk membiasakan diri untuk tetap tenang di depan kamera, entah Oke. itu mau jadi aktor ataupun menjadi presenter. Karena at the end of the day yang paling utama yang bisa kamu lakukan untuk ke diri kamu sendiri untuk bisa tetap tenang di depan kamera itu cuman keluar dari rumah, just do it. Setelah itu lo salah, besoknya do it again. Salah lagi, dimarahin lagi, do it again. Jadi jam terbang. Oke. Jadi jangan berhenti di 1-2 job. Di job mungkin feel-nya baru dapat ketemu di job ke-5 atau mungkin ada yang di job ke-17, mungkin segitu lamanya. Tapi kita kan hidup kan kayak maraton kan, bukan sprint kan. Jadi kayak oke, di umur 28 nanti gue mati. Jadi sebelum umur 28 gue harus ngejar ini. Enggak, jadi lu terus belajar. Ya kayak lo ngelihat siapa ya? Kayak lo ngelihat presenter di luar negeri gitu, sampai tua mereka jadi presenter kan? Iya. Kayak siapa? Steve Harvey. Iya kan? Yang presenter, dia komedian, presenter sampai Miss World, Miss Universe kayak gitu. Itu bahkan sampai usia dia, Steve Harvey itu usia 50-an ke 60 kalau nggak salah. Dia nyebutin pemenangnya aja salah gitu. Iya. Di Miss Universe itu nunjukin kalau tidak ada puncak kesempurnaan. Setiap orang itu memiliki peluang untuk membuat kesalahan. Guys, please be quiet, please. Setiap orang memiliki peluang untuk membuat kesalahan. Artinya ya istilahnya bisa dikatakan di puncak karir seorang Oka Antara sekarang pun berarti masih banyak juga yang harus diperbaiki kalau menurut Mas Oka tadi ngomong gitu ya? Masih banget. Dan gue sangat mendambakan untuk terus mendapatkan kesempatan untuk kalau gue ya, gue nggak tahu orang lain. Kalau gue sih, gue punya prinsip gue pengen kerja selamanya. Wow. Entah sampai usia berapa, karena gue tipe-tipe orang yang selalu butuh pekerjaan dan pengen mengasah ilmu gue dan gue kemampuan, dan gue pengen mempertahankan kemampuan gue sampai gue tua. Jadi makanya gue nggak pernah sungkan atau segan untuk belajar bidang apapun itu, baik itu acting atau presenting, atau suatu saat nanti gue terbuka kesempatan untuk melakukan hal yang lain, yang penting nggak ngeribetin ya. Dan itu nanti kita lakukan itu demi passion gitu. Jadi bukan demi kita pengen jadi yang terbaik, karena menurut gue jadi yang terbaik itu patokannya apa, aku juga nggak tahu. Seperti yang gue bilang tadi, Steve Harvey masih ngebikin kesalahan sampai di usianya 60-an gitu loh. Conan O'Brien juga berasa punya banyak kesalahan yang pernah dia buat di depan kamera gitu loh. Itu tidak terelakkan sih. Jadi motivasi kita sebetulnya bukan untuk sukses, bukan untuk jadi yang terbaik, tapi karena suka gitu. Bahkan ketika lo gagal pun
lo suka, lo nikmatin proses gagal itu, lo masih pengen jalan lagi berikutnya gitu. Tapi seorang Oka Antara nih masih merasa bahwa ini nggak sih kayak ngerasa, wah nih acting gue nggak puas nih sama acting gue yang ini nih, gitu. Atau gue harusnya bisa lebih baik gitu. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Padahal gue sebagai orang awam, sebagai penonton, gila acting lo keren sih, gila. Apalagi Foxtrot 6 kan. Tapi sebagai Angga. Thank you. Tapi emang gitu sih Jagat. Kalau dari gue sih, gue kan tahu craft-nya seni peran itu seperti apa. Dan karena kalau di seni peran itu kan nggak kayak matematika ya. Ketika 100 tambah 100 sama dengan 200, selesai mutlak, semua orang tepuk tangan. Jadi gitu. Tapi kalau di sebuah karya seni itu, gue bisa tunjukin lo Mona Lisa, cuman ada beberapa orang doang yang bisa ngelihat lukisan Mona Lisa selama berjam-jam. Tapi mungkin kayak orang-orang kayak lo sama gue mungkin cuma ngelihat, oh ya ngangguk-ngangguk terus lewat. Gitu. Ya udah bentuknya kayak gitu. Iya udah, mau diapain lagi gitu. Jadi seni itu nggak ada nilai baik buruknya, dan nggak ada nilai ini bagus, ini jelek. Yang ini benar, yang ini salah, kan nggak ada nilainya seperti itu. Jadi karena kita selalu ada di ruang yang tidak seharusnya dikoreksi mana yang benar mana yang salah, akhirnya kita selalu punya ruang abu-abu yang bisa lebih nih di sini nih. Gue sebetulnya bisa nih melakukan ini. Gue kayaknya berlebihan deh, ini bisa kurangin kayak gitu loh. Itu masih terjadi sampai saat ini di diri seorang, dan itu sebetulnya itu lebih stressful sebetulnya karena kita nggak punya patokan gitu. Apalagi buat beberapa orang yang berkecimpung di bidang-bidang, gue kasih contoh tadi kayak matematika ataupun olahraga gitu ya. Itu kan statistiknya jelas. Kalau kalah olahragawan gitu ya, kalau kalah ya berarti harus latihan lagi. Yang di bagian mana nih, gue lihat kertas hitam di atas putihnya dong. Angka-angka yang mana nih, gue kurang assist, gue kurang ini, perbaikin. Tapi kalau di film tuh, gue kadang ada orang yang mengkritik, tapi ada orang yang bilang, kayaknya enggak deh, bagus kok gitu. Jadi itu yang gue kayak gimana sih sebenarnya? Dan itu yang penting dalam hati kita melakukannya dengan menurut kita ya, menurut kita benar. Ya menurut kita benar, udah sesuai sama skenario, dan orang yang pengen kita puasin yaitu sutradara, dia udah cukup satisfied gitu. Jadi itu aja sih. Tadi lo menyinggung sedikit soal pelatih guru acting lo yang tadi lo bilang. Lo belajar acting tuh dari mana sih, Mas? Lo belajar otodidak atau belajar benar-benar menggunakan media yang resmi gitu, platform yang? Awalnya gue belajarnya otodidak. Belajar sendiri, nonton film berkali-kali, sampai pada akhirnya gue dipertemukan oleh seorang guru acting namanya Eka Sitorus. Itu gue ketemu sama dia di tahun 2012. Di situ gue pikir gue udah tahu segalanya soal acting karena gue banyak baca buku, gue banyak nonton teori acting di YouTube. Gue pikir gue udah tahu, tapi ternyata setelah ketemu sama orang itu yang benar-benar sekolah acting di Amerika, gue baru sadar kalau ternyata banyak banget yang belum dikupas, dan siapa aja bisa belajar acting sih. Oke. Dari situ lo belajar ya. Setelah itu ya lo learning by doing gitu setiap. Kalau menurut gue ya, seni peran sama ilmu seni peran sama ilmu public speaking itu punya satu kesamaan. Kalau kita ngelihat orang yang jago banget melakukan itu, kita pasti terpikir di dalam kepala kita, either you have it or you don't. Lo punya kemampuan itu atau lo nggak terlahir tidak punya lo terlahir tidak dengan kemampuan itu sama sekali.
Itu aja. Cuman karena manusia itu kan dianugerahi intelektualitas ya kan sama Tuhan. Jadi yang paling utama itu adalah kerja keras. Gue adalah saksi hidup teman-teman pemain gue yang gue menilainya ini orang tidak lahir untuk acting. Karena menurut gue kurang, tapi karena dia hard worker, dia terus mengasah kemampuan. Gue melihat yang sangat bagus dan menurut gue sekarang sangat-sangat keren gitu loh. Jadi itulah yang apa ya, yang bisa ngedrive seseorang untuk jadi bagus gitu loh. Dia pertama dia merangkul dulu fakta itu bahwa gue nggak bisa acting. Itu dirangkul sama temen gue nggak bisa acting. Gue rangkul fakta ini, gue akuin orang bilang di aktor, gue akuin itu semuanya, gue akuin kekalahan gue akuin keterpurukan gue oleh kritik-kritik yang tertuju pada gue. Setelah dirangkul, setelah dia merasakannya dia sendiri, dia mulai belajar. Jadi egonya dia itu udah di-set, yang tadi egonya di sini di-set dari sini, jadi 0. Jadi setiap kali ada kritikan diterima, dianggap kritikan yang tidak membangun, dilepas, tapi tidak dilawan untuk sekedar menang ngomong gitu. Jadi dibiarin aja gitu. Jadi lo bisa bayangin nggak sih, gue sebagai pemain ya, ketemu orang yang kayak gitu, itu ancaman banget buat profesi gue. Karena itu orang bisa belajar apa aja. Dia bisa cerita ke gue, bilang, gue tahu kok gue nggak bagus, makanya gue belajar. Itu yang sekarang gue pikir, wow, lo nggak punya ego ya, pantes sekarang jadi kayak begini gitu loh. Itu hebat loh, menurut gue hebat loh. Nggak, makanya itu yang kalau kita dengerin quote bahasa Inggris tuh yang talent is everything, but talent means nothing if you don't work hard. Jadi hard work beats talent. Gue sangat percaya itu sih. Jadi talent gift atau bakat itu memang mempengaruhi, tapi kerja keras lah yang sangat mempengaruhi dalam hidup ya. Benar. Dalam karir ya. Oke. Kalau gue perhatiin nih di setiap film-film Mas Oka nih ya, itu genrenya tuh kayak roller coaster ya. Macam-macam kayak roller coaster. Wah, ada yang thriller, ada yang drama, ada yang... Nah, kalau dari sisi lo sendiri, yang lo banget tuh sebenarnya yang mana sih, Mas? Atau lo secara... lo memerankan semuanya? Nggak ada yang lo banget ya? Nggak ada yang gue banget sih sebenarnya. Gue... Jadi gini, kalau di seni peran ya, mungkin sama juga kayak di presenter, tapi bisa dikoreksi sama lo nih, sama atau enggak. Kalau di seni peran itu, kalau kita pengen nambah ilmu sebanyak-banyaknya, kita nggak boleh ada unsur favoritism, favoritisme. Karena sekalinya kita punya unsur favoritisme, kita udah mengkotak-kotakan diri kita sendiri. Kita maunya main film action aja. Luar main film action, kita kursus bela diri aja. Kita nggak mau kursus acting. Karena siapa tahu nanti di film action berikutnya, ilmu bela dirinya bisa kepake lagi. Jadi gue kursus bela diri doang. Gue main film action doang. Itu kalau menurut gue ya, kalau lo pengen jadi aktor yang komplit, nggak boleh ada unsur favoritisme di dalam hati. Lo mungkin nggak akan ngomong sama seorang aktor, nggak akan ngomong sama aktor lainnya dia punya unsur favoritisme gitu. Tapi itu pasti ada gitu. Dan gue cukup bersyukur karena masih ada aja orang yang percaya ngasih gue pekerjaan yang beragam gitu loh, dari yang lo tonton Foxtrot 6, ada The 2, ada Brata juga, itu semua kan beda-beda. Itu Arun aja udah berbeda sendiri kan, dari Brata, dari Foxtrot, dari 2.
Ayat-ayat tiba-tiba cinta. ada Aruna, tiba-tiba ada ayat cinta, tiba-tiba ada Mencari Hilal. Jadi Iya. ya, jadi unsur favoritisme itu gue tanggalkan, dan gue equal gitu loh. Jadi kalau ditanya film favorit gue tuh gue nggak ada sama sekali, semuanya gue suka. Karena gue lakukan dengan senang hati. Kalau nggak suka nggak bakal gue ambil pekerjaannya. Iya. Dan menurut sutradara atau produser yang memang memanggil lo gitu untuk ayo join di film gue, itu jadi kayaknya nggak yang wah Oka nih bagusnya di film ini, nggak gitu berarti ya, orang semua Iya, genre di iya. lo yang Orang juga dipanggil. udah segen. Iya, orang juga udah segen. Kita mau apa? Mau nerima mau mengembangkan apa genre kita, tapi orang udah segen duluan. By the way, tadi lo kan bilang ya pertama kali lo malah bukan acting sih, lo nge-rap gitu ya. Lo masih bisa nge-rap nggak sih, Mas? Gila, udah gak bisa. Gila, jagat umur gue berapa tuh? Gue udah gak bisa sama sekali. Masih inget gak sih? Gue pengen. Yang mungkin ngebikin gue lumayan bangga, dan ngebikin gue jadi nggak pengen berhenti di industri ini, pengen terus aja, itu mungkin ada. Jadi gue kan kalau menjalani sebuah film kan dengan senang hati aja ya. Maksud gue, selain itu passion kan gue juga nyari duit. Mata pencaharian gue ada di industri film, jadi mau nggak mau gue harus kerja terus gitu loh. Nggak yang gue nggak merencanakan diri gue untuk jadi orang terkenal. Gue nggak pernah merencanakan diri gue untuk jadi kaya raya gitu. Karena yang menurut gue ya emang jalan gue di sini dan gue nyari duitnya di sini, dan gue have fun aja lah mendingan gitu, nggak perlu bertele-tele gitu loh. Nah, gue kan dari gue tahun 2012 kan gue dari film pendek gue masuk di festival di Sundance, terus dua film gue disutradarain sama sutradara dari Wales, Gareth Evans, di Dread 2 sama Killers, masuk Sundance juga. Dan di Foxtrot 6 gue kerja sama Mario Casar gitu, segala macem. Gue ngerasa gue sering pergi bepergian ke luar negeri gitu. Gue film gue masuk festival, ikut acara Q&A, ikut bedah filmnya, dan world premiere filmnya. Itu gue saking seringnya ikut festival di luar, gue tuh nggak nyangka kalau emang gue milih satu kejadian aja ya. Ya, boleh. Jadi pada waktu itu gue lagi di Jepang, dan teman-teman gue itu lagi pada belanja, dan gue memilih untuk nggak belanja. Gue memilih untuk nonton film, karena kan kalau film kita masuk festival di sana kan kita dikasih pass kan, ada tiketnya gitu di dada gitu, kita boleh nonton film apa aja, semuanya gitu dari awal pembukaan festival sampai akhir pembukaan festival. Nah, gue datang, gue mau milih ini mau nonton apa juga gue nggak tahu, gue milih. Terus gue ngeliat ada antrean yang panjang banget. Oh, ini pasti filmnya bagus, gue pengen nonton film ini. Udah, gue ke line yang paling belakang. Gue nyari line-nya panjang banget. Udah nggak apa-apa lah, kalau udah kebuka mungkin langsung maju semuanya. Udah, ya gue berdiri di situ. Nggak ada 5 menit ya. Nggak ada 5 menit, tiba-tiba ada dua orang nyamperin gue, nyebut nama gue, nyebut film-film gue. Orang mana itu? Gue bilang orang Jepang. Orang Jepang, oke. Iya, dia negor gue, nyebut nama gue, terus nyebutin semua film-film gue. Kan gue bingung kan, oh ya makasih. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris, dia ngomongnya terbata-bata dengan bahasa Jepangnya dia. Tapi intinya yang dia pengen sampaikan adalah, ini antrean yang sedang terjadi di film ini. Saya adalah sutradara dan produsernya. kamu lagi ngantri untuk nonton film saya, gitu. Dan akhirnya gue masuk ke dalam, gue nonton filmnya. Film itu dibintangi,
eh, film itu dibintangi oleh 5 orang boy band terkenal, namanya JSB, J Soul Brothers. Jadi ada 5 orang boy band main di film, sutradara yang negor gue. Dan pas udah selesai nonton filmnya itu, dia ngajakin gue dinner sama 5 boy band. 5 boy band. 5 boy band ini. Dan gue agak takjub karena gue nggak tahu mereka siapa. Gue nggak tahu mereka siapa gitu. Sampai pas udah gitu, ya tukeran kontak, terus habis itu saling follow-followan di Instagram. Terus sampai suatu saat ini orang ulang tahun, gue bilang aja, namanya Ryuji kan, bilang, happy birthday Ryuji. Itu fans Indonesia bilang, Kantara tahu Ryuji dari mana? Kok Ryuji negor dia juga? Sampai gue mikir, gue bilang, wow, kalau emang udah namanya seni, itu kita saling menghargai sih. Mau orang negara mana, mau di negara Afrika, mau di negara mana, kita tuh saling menghargai gitu. Jadi di situ gue berpikir, wah seru juga ya kalau suatu saat gue ke negara ini, gue ketemuan sama dia, jadi nambah relasi, nambah link ya. Iya gitu. Jadi itu yang ngebikin gue kayaknya gue nggak bakalan berhenti di film deh, karena di situ orang bisa mengetahui pekerjaan gue dan menghargai karya-karya gue. Itu apalagi sekarang zaman digital media lebih masif. Orang bisa mencari tahu tentang kita hanya dengan sejentik jari. Iya. Tapi kedepannya lo ada berniat menjadi sutradara nggak sih, Mas? Maksudnya kayak, gue pengen lebih nih dari seorang aktor misalnya nih. Gue yang jadi sutradara film gitu. Kalau jadi sutradara sih gue nggak tahu ya, maksudnya gue selalu berandai-andai gue pengen jadi sutradara, gue pengen jadi produser, tapi produser gitu. karena gue sering main film, gue tahu itu tanggung jawab yang mereka pikul itu besar sekali. Jadi gue nggak tahu deh apakah kapan gue siap mengemban tugas itu. Tapi udah ada yang nanya-nanya, udah yang nawarin? Pernah ada yang nawarin, tapi gue nggak tahu ya Jagat ya, karena jadi pemain film pun dan pemain serial pun itu sebenarnya sampai sekarang masih ada, dan sayang kalau gue mau kalahin. Iya. Nah, sebagai penutup nih, Mas, kasih semangat dong buat teman-teman di luar sana, mungkin yang nonton ya, yang memang dia pengen bercita-cita menjadi seorang aktor atau pengen bercita-cita sebagai seorang presenting yang membuat atau mengaplikasikan ilmu public speaking. Boleh dong di-share dikit? Jadi buat teman-teman yang mau mendalami ilmu public speaking, entah itu mau digunakan untuk menjadi seorang presenter, jadi aktor, jadi penyiar radio, jadi apapun itu, meskipun nggak jadi tidak memilih profesi yang tidak akan menggunakan itu sebagai ilmu pastinya dia. Ilmu public speaking akan menjadi ilmu yang selamanya akan kita pakai. Kita akan pakai itu di meeting, kita akan pakai itu di present proyek kita terhadap klien, terhadap bos atau apapun, dan tidak pernah ilmu public speaking itu tidak pernah salah dipelajarin karena dipakai di mana-mana. Aktor memakai ilmu public speaking untuk berkomunikasi dengan sutradara, lawan main, dan produser di balik layar. Presenter, penyiar memakai ilmu public speaking lebih jelas lagi untuk bisa berbicara terhadap crowd banyak. Seorang ustadz dan ulama memakai ilmu public speaking jelas untuk mencapai menyiarkan agama gitu ya. Menyiarkan ilmu agama kepada umatnya. Karena ilmu eksak yang dia punya tentang agama itu tidak cukup. Bagaimana si penerima
si penerima subjek itu bisa menerimanya dengan baik dan berkesan akhirnya cara penyampaian guru, cara penyampaian ustadz dan ulamanya tersebut. Jadi mempelajari ilmu public speaking tidak akan pernah salah dan pasti akan dipakai sampai kapanpun. Oke. Thank you, Mas Oka. Sama-sama Jagat. Ya, terima kasih banyak sharing ilmunya ya. Siapa tahu berguna buat teman-teman yang, ya teman-teman pemula yang pengen ya menjati dirikan sebagai aktor, ngikutin seorang Oka Antara. Dan satu lagi, ilmu public speaking buat yang sekarang mau belajar, itu bisa kepake banget buat jadi vlogger. Iya, itu dia. Iya, gitu. Lo nggak berniat jadi vlogger juga, Mas? Waduh, gue nggak tahu. Gue pernah sih ada yang minta, cuman gue pikir, wah gila, lo gini. Kalau gue percaya sebuah profesi yang kelihatan gampang, itu ternyata nggak gampang. Di balik kesederhanaannya pekerjaan mereka, itu di balik itu mereka terus berpikir, apa yang berikutnya harus gue kerjain, apa materi berikutnya yang bisa gue suguhkan. Jadi mereka akan constantly thinking, nggak akan berhenti. Iya. Ada hal baru. Iya, gue harus ngikutin tren, gue harus ngikutin ini, gue harus memanfaatkan situasi ini. Jadi itu nggak gampang, tapi lewat public speaking kita kan jadi tahu. Kita pengen melakukan sesuatu untuk dicapai dan didengar sama orang banyak, ya kita harus sesuai dengan itu, ya? lini masa yang terjadi saat ini gitu loh. Kita harus korelasikan. Iya. Sip, berguna banget nih. Berfaedah banget obrolan kita. Siap. Oke, thank you banget ya Mas Oka udah join bergabung di diskusi so asik. Thank you banget Jagat, sudah ngontek gue. Senang banget bisa sharing ilmu. Semoga platform lo bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Dan lo bisa terus ngundang-undang orang untuk berbagi ilmu. Amin. Thank you banget. Salam buat Mbak Rara, salam buat anak-anak semua. Siap. Salam buat keluarga ya. Siap, sama-sama. Thank you ya. Thank you Jagat. Yo, bye. Dadah. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan seorang aktor kawakan senior Oka Antara, di mana dari perbincangan ini kita banyak sekali mungkin mendapatkan ilmu-ilmu, khususnya ilmu public speaking, di mana dari pengalaman dia ternyata sejak umur 18 tahun. Wow, sudah berapa tahun tuh dia berkecimpung di dunia aktor dan juga perfilman. Ya, semoga saja diskusi so asik edisi kali ini, edisi aktor Indonesia Oka Antara ini berguna dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, silakan di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua yang memang membutuhkan ilmu public speaking. Itu saja, saya Jagat, pamit undur diri. Bye.